Oh, Nikah 3 agak tahun serem kerjaannya teman-teman ya. ribut terus. Males pulang Ya, karena takut merasa 3 tahun gagal jadi kerjanya suami, ribut membuka terus. diri kepada istri. Itu bukan berarti kita itu lemah. Berhubungan itu untuk mengungkapkan ekspresi perasaan kau. Ini tentang pengantin setan teman-teman. Walaupun ini film, tapi ini diangkat dari kisah nyata. Nah, di alur cerita ini, di pengantin setan ini mengikuti kisah Echa dan Aril, pasangan suami istri yang pernikahannya diganggu oleh jin bernama Dasim. Ya, kemungkinan Echa dan Aril ini nama orang yang sebenarnya, karena ini diambil dari kisah nyata. Nah, Echa ini mengalami mimpi tentang seorang pria tampan yang ternyata adalah Dasim. Kehidupan rumah tangga mereka yang awalnya harmonis kemudian terganggu oleh kehadiran Dasim yang ingin menjadikannya pengantin. Sehingga dampak yang dialami oleh kedua pasutri ini, pertama, terjadi kerenggangan rumah tangga. Echa dan Aril mengalami masalah dalam rumah tangga mereka dengan suasana yang mulai terasa dingin dan kurang harmonis. Mimpi Echa. Jadi Echa ini mengalami mimpi indah dengan seorang pria tampan yang ternyata adalah jelmaan jin Dasim. Terus puncaknya juga di sini adalah kehamilan. Jadi Echa tiba-tiba hamil yang membuat Aril terkejut dan menimbulkan ketidakpastian dalam rumah tangga mereka. Dan Echa mengalami berbagai gangguan dari Dasim baik di dunia nyata maupun dalam mimpi. Itulah teman-teman ya cerita di film Pengantin Setan ini. Dan saya juga pernah mengalami teman-teman. Jadi saya punya pasien, dia seorang pengusaha tata rias manten, teman-teman. Nah, kebanyakan orang yang punya tata rias manten dan usaha-usaha pada umumnya, mereka itu memiliki guru. Sama seperti pasien saya ini, dia punya guru. Nah, pasien saya ini sangat baik pada gurunya ini. Mungkin gurunya ini dianggap berjasa atas kelancaran bisnisnya. Apa saja yang diminta itu dikasih. Bahkan sepeda motor, perabotan rumah tangga, dia belikan. Nah, suatu ketika si peguronnya ini jatuh cinta kepada pasien saya ini yang pengusaha tata rias manten ini. Dan pasien saya ini menolaknya, teman-teman. Kenapa? Karena sudah punya suami. Nah, disinilah awal permasalahannya. Karena pasien saya ini menolak gurunya ini, maka si guru ini melancarkan ilmu sihirnya kepada pasien saya ini. Awal mulanya itu, kejadiannya ini kan suaminya kerja di Bali, dia jadi sopir. Nah, ini nyata teman-teman ya, ini nyata dari yang dialami pasien saya ini. Jadi tidak hanya di mimpi, pasien saya ini betul-betul mengalami langsung gitu loh. Ya entah halusinasi atau apa, karena orang lain kan tidak melihat. Nah, ceritanya itu ketika si suami ini berangkat bekerja, tiba-tiba tidak berselang lama suaminya ini datang lagi. Oh, kok datang lagi, Mas? Ada apa? Wah, ini dek, apa namanya, ndak enak. Kalau saya kerja ke Bali terus pengen daripada jajan, mending saya pulang dulu. Nah, disitulah akhirnya mereka melakukan hubungan suami istri. Nah, setelah selesai, sama gurunya ini ditelepon. Dia bilang begini, gimana dek, enak, itu saya. Wah, kaget dia. Ternyata yang mengajak dia itu berhubungan suami istri ternyata bukan suami beneran. Nah, dan tahukah kalian dampak ketika mengalami serangan model seperti ini? Yang pasti terjadi dia tidak lagi suka kepada suaminya. Nah, dan ini akhirnya sering terjadi teman-teman. Jadi
Setiap hari akhirnya terjadi. Bahkan sampai dia tuh merasakan diperkosa. Dia itu akhirnya juga tidak mau ya dengan ajakannya itu, karena dia sudah mulai curiga, sempat juga curiga. Kalau tidak keliru itu terjadi sampai beberapa kali gitu. Nah, sampai dia juga merasakan diperkosa sampai di kamar mandi. Karena dia berpikiran bahwasanya ini bukan suaminya. Tapi hal ini tidak disampaikan kepada suaminya karena takut dia. Sampai akhirnya teman-teman, si wanita ini, pasien saya ini, dia mengalami hamil. Sampai hamil dia. Jadi sampai dia itu mengatakan, saya hamil mas, katanya. Loh, hamil mana? Perutmu ini loh nggak ada, nggak besar. Loh, saya hamil ini, sudah hampir melahirkan. Nah, jadi dia itu sampai melahirkan, dia itu mengalami kejadian ini sampai dia itu betul-betul merasakan melahirkan. Sampai dia bilang, ini mah darah nifasnya banyak gitu. Nah, sampai dia itu dianggap sudah setengah gila sama suaminya. Gitu. Karena apa? Karena dia sudah bercerita bahwasanya dia itu hamil. Sedangkan suaminya melihat itu tidak ada kehamilan. Nah, setelah itu barulah si pasien ini diruqyah ke kita. Waktu itu kita masih punya praktek di masjid ya. Awal 2004 itu kita prakteknya di masjid, teman-teman. Nah, dibawalah ke sana, subhanallah, nyampe pagar, itu pagar masjid, jaraknya itu dari pagar ke masjid itu sekitar kurang lebih 20 meter. Itu sudah ngamuk-ngamuk, teman-teman. Dan ketika kita ruqyah, ada sekitar berapa orang itu, 4 atau 5 orang ya, karena di situ kita bertim. Reaksinya tuh sangat keras sekali. Bahkan di dalam perut itu sudah banyak anak, dari 40 katanya. Jadi jin ini kan ngakunya, wah di sini anak ini banyak. Ini sudah ada berapa anak di dalam tubuhnya ini? Ada 40 katanya. Hanya kita tekan ya, kita pukul-pukul pakai ballpoint perutnya itu kan. Setelah itu sudah keluar katanya. Oh, ini tinggal 20 Ustaz. Hanya pulang. Setelah itu datang lagi, ruqyah lagi sampai tinggal 8. Nah, disitulah akhirnya kita sarankan teman-teman untuk ditangani sampai bersih. Jadi selama orang ini masih terkena sihir seperti ini, dia tidak akan lagi suka kepada suaminya. Kenapa? Karena dari pengakuan orang-orang yang mengalami seperti ini, kenikmatan berhubungan intim dengan jin dan suaminya itu jauh katanya. Itu yang pertama, jadi beban psikologis. Sehingga apapun itu ya, ketika orang itu sudah mengalami serangan seperti ini, maksudnya secinta apapun, mau dipertahankan seperti apapun itu sulit, teman-teman. Contohnya katakanlah di sini yang kena perempuan seperti pasien saya ini. Nah, si suami ini mau sabar itu sulit. Kalaupun harus mempertahankan keluarganya, maka dia itu tidak lagi melakukan hubungan suami istri. Karena si istrinya ini sudah nggak mau. Nah, inilah pentingnya kita betul-betul harus berlindung diri kepada serangan model-model seperti ini. Ini nyata ya. Jadi di film itu juga diangkat dari kisah nyata dan saya punya pasien model seperti ini. Nah, di video berikutnya ya, saya akan memberikan tutorial kepada kalian bagaimana caranya kita terhindar dari serangan-serangan model seperti ini. Sebenarnya teman-teman, serangan model seperti ini jarang terjadi. Bisa dikatakan hanya orang-orang paranormal yang memiliki kekuatan ilmu hitam yang sangat tinggi baru bisa melakukan seperti ini. Nah, sedangkan bagi kalian yang sudah mengalami, maka segera itu ditangani. Karena kalau itu tidak ditangani, maka insya Allah dipastikan
99% keluarga Anda tidak bisa diselamatkan. Insya Allah di video berikutnya kita akan ajarkan bagaimana caranya supaya kita terhindar, dan bagi yang sudah mengalami seperti itu apa saja yang harus dilakukan. Jadi terus ikuti channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi seputar dunia ruqyah syariah. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.